Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Midarsi di YouTube channel kelas. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Mari kita mulai pelajarannya ya, jangan ngantuk. Yang pertama yaitu A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. A. Dasar yuridis terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu filosofis. Ketiga, sumber keuangan sekolah. Di sini sudah ada tabel tentang sumber keuangan sekolah. Kalian bisa jeda sebentar video ini untuk membacanya terlebih dahulu ya. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu indirect cost atau biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidik yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan lokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian dan kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Baiklah, lanjut yang B yaitu manajemen sarana dan prasarana. Pertama, pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama,
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga menghilangkan ketidakpastian. Selanjutnya yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kedua yaitu perencanaan harus jelas. Ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. Yang pertama yaitu barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak yaitu seperti tanah dan bangunan. Keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Baiklah, di sini sudah ada tabel cara pengadaan sarana dan prasarana. Kalian bisa baca untuk dapat lebih memahaminya ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Kesembilan yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu dia video pembelajaran tentang bab 10 yang telah aku jelaskan. Apabila ada salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.